Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental Soci kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari Soci ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha jasa pelayaran. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari jasa pelayarannya dan mereka memiliki 36 kapal. Yang kedua adalah penyewaan kapal. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, untuk kasus hukum saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Soci. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Soci Group sebesar 79,9% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 20,1%. Oke, teman-teman, kita masuk ke dari segi laporan keuangannya. Yang pertama dari revenue. Untuk pendapatan dari Soci ini mungkin cukup beragam ya, dan memang sebenarnya tidak mengalami peningkatan yang terlalu jauh ataupun memang menurun terlalu jauh juga. Dan kalau kita lihat secara kuartal 3 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 6,3%. Dan bisa kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 9,1%. Terus dari segi net profitnya cukup beragam ya teman-teman. Dan memang dari 2016 sampai dengan 2020 konsisten mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat secara kuartal 3, 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 82%. Dan bisa kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 60,1%. Terus dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan dari 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 5,2%. Untuk dari segi hutangnya juga konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 4,1%. Terus dari segi modalnya mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 6,4%. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit marginnya. Untuk di 2020 ini net profit marginnya hanya sebesar 2,6%. Dan kalau kita lihat secara historinya, mungkin yang paling bagus di 28% ya. Dan mulai menurun terus sampai di sekitar 5%-an. Jadi kalau sebenarnya kalau kita lihat, mungkin apakah karena kompetitor usahanya terlalu banyak yang membuat mereka net profit marginnya menurun, atau sebenarnya biaya mereka nih yang terlalu tinggi. Tapi kalau saya ambil secara rata-ratanya, mungkin sekitar 8-15% ya untuk net profit marginnya. Terus dari EPS-nya di 7 untuk 2020 ini, dan hal ini kan bisa disebabkan oleh pandemi ya atau force major seperti sekarang yang membuat net profit mereka mengalami penurunan cukup signifikan. Tetapi kalau kita lihat mungkin kita ambil 2019 saja mungkin di sekitar 18. Dan kalau kita lihat secara historinya memang karena pengaruh dari net profit marginnya. Jadi net profit marginnya tinggi pasti EPS satuannya juga mengalami peningkatan ya. Terus dari hal seperti itu membuat PER-nya menjadi 36,05 kali. Itu disebabkan oleh satu, EPS-nya mengalami penurunan. Yang kedua dari segi harga yang mengalami kenaikan. Itu yang membuat PER-nya mengalami kenaikan. Tetapi kalau kita lihat yang normal, mungkin PER-nya bisa kita dapatkan sekitar 7 sampai dengan 9 ya untuk per rata-ratanya. Terus dari segi book value-nya sekarang di 704. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 264, maka kita bisa menerapkan PBV-nya di 0,37 kali. Dan kalau kita lihat secara historinya, rata-rata PBV-nya tidak pernah mencapai angka 1. Dan kalau kita lihat juga secara historinya, mungkin selama 2017 sampai 2020, bahkan PBV-nya itu tidak pernah mencapai 0,4. Terus dari segi DER-nya, untuk DER sekarang di 1 kali ya teman-teman. Dan kalau kita lihat secara historinya mungkin 2-3 tahun terakhir memang sudah di atas 1 dan 2017 ke bawah memang masih di 0,8. Terus dari segi ROE-nya di 1% disebabkan oleh karena net profit-nya mengalami penurunan cukup signifikan. Dan kalau kita lihat secara histori pun ROE ini pun hanya pernah mencapai di atas 9% hanya 2 tahun terakhir dan sisanya sudah di bawah 9%.
Terus dari segi ROA-nya di 0,51%. Oke teman-teman, saat saya melakukan analisa ini, harga saham Soci di 264, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan intrinsic value dari Soci ini sebesar 300. Jadi masih memiliki margin of safety 13,6%. Oke teman-teman, kita masuk ke kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan status oke karena secara bisnis modelnya cukup jelas dan saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Dan ditambah mereka memiliki aset yang lumayan banyak ya. Armada satu kapal aja kan MM-an ya teman-teman. Jadi perusahaan ini menurut saya masih sangat bagus. Untuk GCG saya berikan status oke karena memiliki pemegang saham mayoritas. Dan kedua, tidak memiliki kasus hukum. Yang ketiga, dari segi revenue-nya saya berikan status oke karena mengalami penurunan tetapi penurunannya masih tidak signifikan. Dan tetapi kalau net profit saya berikan status no karena penurunannya udah signifikan dan lebih dari 50%. Terus dari segi asetnya saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status no karena DER-nya sudah di angka 1. Terus untuk book value saya berikan status oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya no, saya berikan status sektor no. Untuk ROE saya berikan status no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 4 tahun terakhir memang untuk Soci ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Soci ini? Teman-teman, mungkin untuk saham Soci ini saya masih jadikan watchlist-nya saya dulu ya. Karena kalau dibandingkan dengan sektor yang sama, ada saham-saham yang menurut saya lebih bagus dibandingkan dengan Soci. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Nanti saya akan buatkan listnya dan teman-teman bisa voting di situ. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.